Hanya satu ayat di dalam surat Yasin, yaitu ayat yang ke-36. Sangat ampuh untuk perjodohan. Jodoh sangat mudah, baik untuk para jombloan, jomblowati, atau untuk para duda, para janda, para orang tua yang memiliki putra-putri yang sudah berumur tetapi belum memiliki jodoh. Maka amalkanlah satu ayat di dalam surat Yasin, yaitu ayat yang ke-36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang meminta ijazah agar putra-putri mereka yang sudah berumur agar mendapatkan jodoh secara cepat, secara mudah. Jadi intinya banyak nih saudara-saudara kami yang memiliki putra-putri yang sudah dewasa tetapi belum memiliki jodoh. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tamu Alim akan memberikan ijazah satu amalan, yaitu di dalam surat Yasin hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-36. Surat Yasin itu kalau dibaca seluruhnya juga sangat ampuh untuk menarik apapun, yang menarik tujuan apapun. Bisa untuk rezeki, bisa untuk perjodohan, bisa untuk benteng, perlindungan diri, bisa untuk kirim hadiah pahala kepada orang-orang yang telah wafat, bisa untuk apa saja. Karena memang surat Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Setiap sesuatu memiliki hati dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Adapun kalau tentang perjodohan nih, bisa diamalkan satu ayat saja, yaitu surat Yasin ayat yang ke-36. Lalu siapakah yang mengamalkan? Yang mengamalkan adalah orangnya, ya, orangnya. Misalnya nih seorang jomblo atau jomblowati, jombloan atau jomblowati yang ingin mendapatkan jodoh, seorang pemuda atau pemudi lah ya, atau janda sudah lama nggak memiliki jodoh padahal kepingin mendapatkan jodoh, atau duda yang kepingin mendapatkan jodoh tapi belum cepat jodoh lagi, atau misalnya nih orang tua yang sudah memiliki putra atau putri yang sudah berusia, yang sudah siap untuk menikah tetapi belum ada jodohnya. Maka kedua orang tuanya memberikan ijazah ini kepada anaknya. Jadi kalau orang tuanya yang mengamalkan tidak, tetapi orangnya lah yang mengamalkan. Jadi kalau misalnya yang menemukan video ini adalah kedua orang tua yang kebetulan memiliki putra atau putri yang belum memiliki jodoh, maka suruh mengamalkan satu ayat ini, yaitu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini satu ayat diulang-ulang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tetapi suatu amalan itu apabila diamalkan dengan memahami, mengetahui tentang maknanya, tentang artinya, maka amalan itu lebih mustajab, lebih mantap, karena yang mengamalkannya lebih yakin karena faham tentang maknanya atau artinya. Oleh sebab itu pahamilah maknanya. Subhanalladzi maha suci zat yang maksudnya Allah. Khalaqa telah menciptakan oleh di alladzi al-azwaja pada pasangan-pasangan. Makna bebasnya begini, maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan, kullaha pada setiapnya azwaj. Jadi Allah itulah maha yang menciptakan pasangan-pasangan. Oleh sebab itu barang siapa yang kepingin mendapatkan pasangan secara cepat, secara segera, secara mudah, maka zikirkanlah satu ayat ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu, mimma dari sesuatu, tunbitu yang menumbuhkan al ardu oleh bumi, wa min anfusihim dan dari sesuatu dari diri mereka sendiri,
Wa mimma la ya'lamun, wa mimma dan dari sesuatu la ya'lamun yang tidak mengetahui oleh mereka. Jadi ini ada 3 hal yang dibahas oleh Allah. Yang pertama bahwa Allah itu menciptakan pasangan-pasangan itu seluruhnya. Jadi setiap makhluk memiliki pasangan. Apalagi kok manusia nggak memiliki pasangan itu berarti ya belum tahu saja begitu ya. Karena mimma tumbitul ardu, segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, contohnya nih tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya memiliki pasangan-pasangan. Mimma tumbitul ardu. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, yaitu dari manusia. Jadi manusia itu memiliki pasangan-pasangan, itu sudah pasti, sudah dinas oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu la ya'lamuna yang tidak mengetahui oleh mereka. Jadi ada pasangan-pasangan yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh sebab itulah barang siapa yang memang belum tahu tentang pasangannya, maka hendaklah mewiridkan. Satu ayat ini dibaca berulang-ulang. Waktunya kapan? Waktunya yang lebih bagus adalah setelah sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, misalnya setelah sholat ba'diyah maghrib, kemudian setelah sholat ba'diyah isya. Kemudian kalau untuk subuh nggak ada ba'diyahnya, ya kalau setelah subuh nggak ada ba'diyahnya, maka setelah sholat subuh bisa dibaca. Kemudian ba'diyah duhur ada ba'diyahnya, kemudian asar ada ba'diyah, tidak ada ba'diyahnya. Jadi yang tidak ada ba'diyahnya, tidak ada sholat ba'diyahnya adalah setelah asar dan setelah subuh. Selain itu, kalau memang tidak ada sholat ba'diyahnya, ya langsung dibaca. Jadi setelah ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah begitu ya. Khusus untuk subuh dan asar, setelah sholat, setelah zikir, kemudian setelah berdoa, maka diamalkan ini minimal 7 kali. 7 kali ya minimal. Tetapi para ulama menyarankan 36 kali sesuai dengan nomor ayatnya. Itu nomor ayat yang ke-36, maka dizikirkan sebanyak minimal 36 kali. Tapi kalau seandainya sempatnya 3 kali juga nggak apa-apa. Sempatnya 7 kali nggak apa-apa. Tetapi kalau dibaca sampai 36 itu lebih makbul, lebih mujarab, luar biasa. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala.